Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini saya akan melaporkan hasil observasi perwakafan dengan judul makalah Laporan Observasi Perwakafan Analisis Undang-Undang Wakaf terhadap pengelolaan dan pemanfaatan wakaf di Musola Miftahul Huda, Desa Karangkandri, Kecamatan Kesugihan, Kabupaten Cilacap. Langsung saja. Landasan teori penyelenggaraan wakaf di Indonesia secara yuridis diatur dalam PP nomor 3 nomor 28 tahun 1977 junto peraturan Mendagri nomor 6 tahun 1977 dan peraturan Menteri Agama nomor 1 tahun 1978. Teknis administrasi tentang perwakafan berada di Departemen Agama dan yang berkaitan dengan masalah tanah, terutama tentang persertifikatan tanah wakaf. Departemen Agama bekerja sama dengan Badan Pertahanan Nasional, sedangkan dalam syariat Islam tidak secara khusus wakaf diterangkan dalam Al-Quran, namun para ulama menggunakan keumuman ayat tentang infak fisabilillah. Dalam berbicara seputar wakaf, seringkali kita mendengar istilah nadir. Menurut Undang-Undang Nomor 41 Tahun 2004 Pasal 1 Ayat 4 tentang wakaf, yang dimaksud nadir yaitu pihak yang menerima harta benda wakaf dari wakif untuk dikelola dan dikembangkan sesuai dengan peraturannya. Nadir bisa perorangan atau badan hukum yang memegang amanat untuk memelihara dan mengurus harta wakaf sesuai dengan wujud dan tujuan wakaf tersebut. Pada dasarnya siapapun bisa menjadi nadir sepanjang ia bisa melakukan tindakan hukum, tetapi karena tugas nadir menyangkut harta benda yang manfaatnya harus disampaikan pada pihak yang berhak menerimanya, maka jabatan nadir harus diberikan kepada orang yang mampu menjalankan tugas itu sesuai Undang-Undang Perwakafan yang dikeluarkan tahun 2004. Syarat-syarat menjadi nadir perorangan adalah sebagai berikut: warga negara Indonesia tentunya, kemudian beragama Islam, kemudian dewasa, kemudian amanah, kemudian mampu secara jasmani dan rohani, serta tidak terhalang melakukan perbuatan hukum. Sedangkan untuk nadir organisasi, syaratnya itu pengurus organisasi yang bersangkutan memenuhi syarat-syarat nadir perorangan. Kemudian organisasi yang bersangkutan bergerak di bidang sosial, pendidikan, kemasyarakatan, atau keagamaan Islam. Sedangkan syarat untuk nadir badan hukum adalah pengurus organisasi yang bersangkutan memenuhi syarat-syarat nadir perorangan badan hukum Indonesia yang dibentuk sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku, dan organisasi yang bersangkutan bergerak di bidang sosial, pendidikan, kemasyarakatan, dan atau keagamaan Islam. Metodologi pendekatan yang paling tepat untuk meneliti ini adalah penelitian kualitatif dengan jenis penelitian yaitu penelitian lapangan berbasis online karena adanya wabah COVID-19 dengan lokasi di Musola Miftahul Huda, Dusun Karangdadap, Desa Karangkandri, Kecamatan Kesugihan, Kabupaten Cilacap, Jawa Tengah. Metode pengumpulan data dengan observasi wawancara. Kemudian hasilnya dianalisis dengan deskriptif kumulatif. Pembahasan Musola Miftahul Huda Karangkandri mengelola wakaf tanah dan bangunan dalam bentuk musola, dan di dalamnya terdapat banyak kegiatan seperti TPA atau TPQ dan kegiatan masyarakat lainnya. Wakaf ini termasuk dalam golongan wakaf khairi, yaitu wakaf yang sejak semula ditujukan untuk kepentingan umum dan tidak ditujukan kepada orang-orang tertentu. Wakaf khairi inilah yang benar-benar sejalan dengan amalan wakaf yang amat digembirakan dalam ajaran Islam, yang dinyatakan pahalanya akan terus mengalir hingga wakif meninggal selama harta masih dapat diambil manfaatnya.
Dalam perwakafan ini, wakif mempunyai hak penuh untuk menentukan kepada siapa wakaf itu akan diberikan, apakah untuk anaknya, cucunya, orang fakir miskin, atau diberikan untuk tempat ibadah, bahkan untuk dirinya sendiri. Dalam hal ini, untuk dirinya sendiri itu ulama berbeda pendapat dalam memandangnya. Langsung saja, dalam ini yang bertindak sebagai nadirnya yaitu atau orang yang menerima, dalam hal ini yang bertindak sebagai nadirnya atau yang menerima wakaf yaitu suatu organisasi masyarakat yang diketuai oleh Bapak Hadi Muri dan Wakil Ketua Bapak Ali Kasiran, dan wakifnya sendiri yaitu Ibu Siti Husnul Khotimah. Tanah wakaf ini pun sudah disertifikasi dengan jenis wakaf tanah untuk dijadikan musola sebagai amanat dari sang wakif. Kemudian wakaf ini bersifat selamanya. Setelah nadir menerima wakaf tersebut, nadir sudah menjalankan amanatnya dengan baik, yaitu dengan berdirinya sebuah musola untuk kepentingan umum, yaitu ibadah pada khususnya, dan juga ada kegiatan selain sholat atau selain ibadah juga, yaitu seperti TPI, TPA, TPQ atau TPK setiap pada asar sampai menjelang waktu maghrib, kemudian pengajian Al-Quran setiap ba'da maghrib, kemudian ada kegiatan rutinan mujahadah yaitu dengan kitab Nihadul Mustaghfirin dilaksanakan setiap malam Kamis, dan kemudian setiap hari Rabu sore diadakan pengajian ibu-ibu yang dipimpin oleh pemuka agama setempat, dalam hal ini yaitu Kiai Haji Basuki Rahmat. Dan kemudian setiap bulan sekali diadakan kegiatan muslimatan ya, dan kemudian setiap bulan Maulud dan Muharram diadakan pengajian umum. Mungkin cukup sekian presentasi dari saya. Apabila ada banyak kesalahan, mohon maaf yang sebesar-besarnya. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.